Halo kamu sobat santuy, kembali lagi dengan the one and only di channel ini. Siapa lagi kalau bukan Ken's King of the Darkness. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film dari Malaysia yang berjudul Headhunter, yang mana film ini sendiri menceritakan kisah beradrenalin suku pedalaman yang sering bentrok antar suku lain. Leher putus, tangan putus itu sudah hal yang biasa. Dan oke, karena saya buru-buru harus ngopi dengan Mas John Stein in the house, sediakan kopi dan sebat dan intro. Di tengah hutan yang jauh dari asap knalpot dan polusi udara, terdapat sebuah rumah panjang yang dihuni suku Dayak. Tinggal bersama tanpa handphone dan tentunya tanpa scroll TikTok, mereka hidup saling berdampingan dan saling menjaga satu sama lain. Yang mana akhir-akhir ini sering sekali suku ini bentrok dengan suku lain, karena bagi siapapun yang bisa memenggal dan membawa kepala musuh pulang dicap sebagai kesatria dan berhak untuk menjadi pemimpin suku ini. Dan kisah akan berfokus kepada 4 remaja yang berjanji bersumpah setia untuk selalu bersama. Dengan menyemplungkan diri secara bersamaan di air terjun itu menandakan bahwa mereka kini sahabat sejati. Dan supaya tidak bingung, saya akan perkenalkan mereka satu persatu, di mana 2 pria yang merupakan adik kakak ini bernama Anang dan Lebur, sedangkan 2 gadis ini bernama Maya dan Sinta. Anang yang pergi sejenak tiba-tiba kembali dengan membawa hati burung enggang dan memberikannya ke Maya, yang mana hal ini menandakan sebuah simbol kalau Anang jatuh cinta dengan Maya dan berniat menjadikan Maya sebagai istrinya suatu saat nanti. Nanda ke penyayang engkau pengerinu, aku ke Tegal penyayang aku. Karena sebentar lagi petang akan datang, mereka pun pulang yang ternyata sudah ditunggu emak di depan rumah. Dan karena pergi hingga larut malam tanpa izin, Anang pun langsung diadik emaknya, yang mana sebagai kakak Lebur pun melindungi sang adik dari sabetan demi sabetan yang dilayangkan emaknya. Dan hal itu membuat punggung Lebur bengkak dan membuatnya demam. Namun ternyata mereka memiliki bapak yang baik dan penuh kasih sayang, yang ternyata panglima suku. Dengan dedaunan tradisional sebagai obat, sang bapak pun mengobati punggung Lebur, yang mana sang emak tiba-tiba menyinggung tentang Lebur yang ternyata anak angkat mereka. Yang mana suatu ketika Panglima Jago menemukan sebuah bayi di tengah hutan dan memutuskan untuk merawatnya dan mengadopsinya sebagai anaknya. Karena Lebur demam, Panglima Jago pun mengajak Anang saja untuk latihan kali ini. Walaupun masih kecil, mereka dididik untuk menjadi kesatria. Karena perang antar suku sering terjadi, para pria diwajibkan untuk bisa bela diri dan bertarung untuk melindungi para kaum hawa, sehingga suatu saat nanti para pemuda ini bisa meneruskan tahta suku pedalaman ini. Setelah selesai latihan, Panglima Jago pun menyuruh Anang untuk makan ubi rebus dan menasihati bahwa Anang harus menjaga ibu dan saudara yang lain, di mana sang ayah pun memberikan pedang andalannya yang memiliki beberapa gerigi di atasnya, yang menandakan jumlah berapa kepala yang sudah dipisahkan dari leher menggunakan pedang itu. Yang mana tiba-tiba datang suku lain yang mengepung mereka berdua. Ternyata mereka datang untuk menuntut balas dendam atas dipenggalnya kepala adik Gopur yang dilakukan Panglima Jago beberapa saat yang lalu. Dan adegan gelut pun tak terelakkan. Sebenarnya Panglima Jago bisa melawan mereka semua, namun tiba-tiba salah satu dari mereka pun menyandera Anang, sehingga Panglima Jago pun harus pasrah ketika dirinya dikeroyok ramai-ramai tanpa bisa melawan. Dan sebagai simbol kesatria dan simbol kemenangan antar suku, dengan dipegangi tubuhnya, Panglima Jago pun dieksekusi tepat di depan mata sang anak tercinta. 10 tahun pun berlalu, dan sejak kejadian barusan ternyata memberikan trauma dan tekad yang kuat bagi Anang yang sudah beranjak dewasa untuk balas dendam kepada Gopur yang telah membunuh sang ayah, dimana Anang selalu memasang sebuah jebakan di beberapa titik yang dirasa Gopur seling melewati rute tersebut, dimana Lebur sebagai kakak pun menasihati Anang untuk tidak melakukan hal itu karena ditakutkan malah terkena orang yang tidak bersalah. Bertahun-tahun berlalu, ternyata tidak menghilangkan rasa cinta dan sayang antara Lebur dan Maya. Semakin hari semakin cuweket koyo jenang. Dimanapun tempatnya mereka berdua selalu memadu kasih atau istilah kata pacaran. Namun ternyata Lebur kurang suka akan hal itu, yang mana Sinta pun menasihati Lebur untuk membiarkan saja Anang dan Maya pacaran. Kada bakas dua ya? Singkat cerita, pada suatu malam para warga pun berkumpul di rumah panjang itu bukan tanpa sebab, melainkan karena Anang, Lebur, dan beberapa pemuda suku kini sudah dewasa dan dinilai mampu dan memang saatnya mereka menjadi kesatria sebenarnya. Sesepuh suku pun menyuruh mereka untuk operasi militer terhadap wilayah mereka yang kini direbut suku lain, dan barang siapa yang kembali dengan membawa kepala musuh, mereka berhak untuk menjadi panglima dan berhak untuk menikah.
Setelah berpamitan dengan keluarga dan sanak saudara, mereka pun berangkat dengan memasuki hutan. Dan setelah berjam-jam berjalan menyusuri hutan, Anang pun kepeseng dan izin ke Lebur untuk ngising sebentar. Dan karena hal itu, mereka berdua pun terpisah dari anggota yang lain. Namun terlihat kedekatan di antara mereka ketika Lebur membawakan ulat sagu, atau kalau sekarang itu ulat yang ada di pohon pisang, yang mana dengan lahap mereka memakannya, seolah hal itu wajar bagi mereka. Mereka berdua pun terus berjalan menyusuri hutan, di mana tiba-tiba Anang menghentikan langkahnya yang ternyata terdapat satu buah ular weling di depan mereka. Andai saja mereka lengah dan terkena gigitan ular itu, bisa dipastikan nyawa mereka bisa lewat karena ular ini termasuk dalam kategori ular paling mematikan. Dan setelah menebas kepala ular itu, Anang pun langsung mengantongi kepala ular weling itu. Bukan tanpa sebab, sang ayah dulu pernah bilang bahwa membawa kepala musuh menandakan kegigihan seseorang. Tetapi tiba-tiba terdengar suara gemuruh tabuhan gendang yang menandakan bahwa ada musuh di sekitar mereka, di mana tiba-tiba mereka berdua diserang dan adegan gelut pun tak terelakkan. Dengan biwan satu persatu, Anang pun sedikit kesulitan menghadapi lawannya. Namun bagi Lebur, ternyata dirinya cukup mudah melawan musuh dan berhasil memenggal kepala musuhnya. Sedangkan Anang hampir saja mati karena diselulupkan kepalanya ke dalam air, di mana tiba-tiba Anang merogoh sakunya dan mengeluarkan kepala ular tadi dan menggigitkannya ke leher lawan, sehingga membuat lawannya keliengan karena bisa dari ular weling ini menjalar dengan begitu cepat di pembuluh darah. Tetapi terjadi momen dramatis di sini ketika Lebur menyuruh Anang untuk segera memenggal kepala musuh. Tiba-tiba, ya, karena teringat bagaimana sang ayah dipenggal, trauma Anang pun kumat dan membuat dirinya blank sesaat. Namun dengan spontan Lebur pun mengambil tugas dan langsung memisahkan kepala dari leher lawannya, di mana Lebur pun menyuruh Anang untuk mengambil kepala itu dan membawanya pulang. Dan bilanglah ke kepala suku kalau dia yang melakukan ini semua. Setelah mereka sampai, betapa bangganya emak dan sesepuh suku ketika melihat pemuda mereka memang layak menjadi kesatria. Dengan ditato di dadanya, menandakan mereka sudah siap untuk menikah dan siap memikul tanggung jawab rumah tangga. Dan karena sudah menunggu bertahun-tahun, Anang pun langsung melamar Maya dan mengajaknya untuk menikah, yang tentu saja Maya mau-mau saja. Dan di sini kita akan diperlihatkan tradisi suku ini. Bagi siapapun yang ingin menikah, mereka diwajibkan untuk memanjat tiang rumah dan harus bisa masuk ke jendela kamar, yang ternyata sudah ada Maya yang sudah siap digauli. Sempat kesulitan menggapai jendela dan bergelantung, Lebur pun membantu sang adik dengan menyuruh sang adik berpijak pada bahunya, sehingga Anang sedikit mudah bisa sampai dan masuk ke kamar Maya. Di sisi lain, Gopur bersama antek-anteknya mendatangi para perompak di pesisir pantai. Bukan ingin menyerang mereka, melainkan Gopur ingin meminta bantuan kepada para perompak untuk menaklukkan Rumah Panjang. Gopur memberikan sebuah tawaran menarik. Ketika mereka berhasil menaklukkan Rumah Panjang nanti, para kelompok ini kebagian emas dan para wanita, sedangkan Gopur hanya ingin wilayah kekuasaan saja. Namun ternyata informasi ini berhasil bocor ke telinga sesepuh suku Rumah Panjang, sehingga dia mengutus seluruh kesatria untuk menghadang Gopur dan antek-anteknya agar tidak masuk ke Rumah Panjang, sehingga perang antar suku pun tak terelakkan. Ya udah ya. Karena beberapa antek-anteknya gugur, ditambah lagi ketua perompak berhasil dibunuh Labur, Gopur pun lari ngibrit bersama antek-anteknya yang masih selamat, sehingga bisa disimpulkan perang ini dimenangkan suku Rumah Panjang. Namun seminggu setelah perang itu usai, Anang yang sedang santai di gubuk dekat sungai tiba-tiba dilempari sesuatu oleh entitas yang tidak dikenal, yang mana saat dibuka, betapa terkejutnya Anang ketika mendapati kepala Maya istrinya sudah terpisah dari tubuhnya. Merasa ini semua ulah Gopur, Anang yang murka pun nekat datang sendirian menyerang markas Gopur. Dengan perlahan tapi pasti, Anang berhasil meringkus seluruh antek Gopur sehingga tersisa Gopur saja. Dengan terpengaruh Homer, Gopur pun berbicara, "Lihatlah jago, anak kamu sudah datang." Dengan hubag-habig Anang pun menyerang Gopur dan bisa dibilang skill Anang jauh di bawah Gopur. Namun karena tekad ingin balas dendam atas kematian sang ayah dan istrinya, akhirnya Anang bisa menumbangkan Gopur dan tak segan-segan memisahkan kepala Gopur dari badannya.
Dengan menenteng kepala Gopur beserta tengkorak sang ayah, Anang pun pulang ke rumah Panjang dan memberikan kepala Gopur ke sesepuh suku. Namun ternyata balas dendam tidak membuat kesedihan dan rasa kehilangan terhadap sang istri hilang begitu saja. Dimana Lebur yang tahu hati sang adik sedang kacau pun mencoba memberikan ruang untuk Anang menenangkan pikirannya. Tetapi tiba-tiba muncul Sinta yang memberitahu bahwa kemarin saat selesai mencuci pakaian di sungai bersama Maya, mereka berdua dicegat Lebur dan menyuruh Sinta untuk pulang terlebih dahulu karena dirinya ingin berbicara sesuatu kepada Maya. Saat Sinta sudah pulang duluan, tiba-tiba Lebur menyuruh Maya untuk menceraikan Anang dan menikahlah dengan dirinya, yang ternyata sudah sejak dari dulu Lebur memendam perasaan terhadap Maya. Namun karena Maya menolak, Lebur pun memaksa dan menyeret Maya ke balik pohon, dimana dengan tega Lebur menggagahi Maya yang tengah hamil. Dan setelah selesai, Lebur pun mengakhiri nyawa Maya dan hal itu dilihat langsung Sinta dari balik pohon. Mendengar itu, Anang pun tak menyangka sang kakak yang melakukan ini semua. Dengan berlari mencari keberadaan Lebur, Anang pun dengan hubag-habig menyerang Lebur dan menantang Lebur untuk duel hingga mati. Namun di sini Lebur terlihat kebingungan dengan apa yang dimaksudkan sang adik. Tak mau meladeni Anang, Lebur pun lari menghindari amukan Anang. Karena termakan emosi, Anang pun terjatuh di jebakan yang ia buat sendiri sehingga membuat perutnya tertusuk bambu tajam. Lebur pun menghampiri Anang dan mencoba menyelamatkannya. Dengan bambu sebesar itu menancap di perutnya, mustahil Anang bisa selamat. Dan di tengah sekaratnya Anang pun bilang, "Kenapa Lebur tega membunuh Maya istrinya?" Tetapi di sini Lebur bersumpah bahwa bukan dirinya yang membunuh Maya. Dimana tiba-tiba muncul Sinta yang menangisi Anang yang tengah sekarat. Dan betapa terkejutnya saya ketika mengetahui kalau ini semua adalah ulah Sinta, yang ternyata Sinta cemburu karena Anang lebih memilih Maya ketimbang dirinya. Sehingga Sinta yang dibutakan oleh cinta pun membunuh Maya dan memfitnah Lebur agar Anang membunuh Lebur, sehingga hanya tersisa mereka berdua saja. Aku sayang kepada Anang. Mendengar itu, Lebur pun emosi dan akan membunuh Sinta, tetapi dicegah Anang karena mengakhiri hidup seseorang tak membuat semuanya kembali seperti dahulu dan hanyalah meninggalkan sebuah penyesalan dan rasa bersalah yang tiada hentinya. Dimana Anang meminta Lebur untuk memenggal kepalanya dengan tangan Lebur sendiri karena dirinya ingin mati sebagai kesatria, bukan sebagai pecundang. Berat bagi Lebur untuk menuruti permintaan sang adik, namun karena itu permintaan terakhir sang adik, Lebur dengan terpaksa mengakhiri hidup adiknya sendiri dan tamat. Endingnya sangat membagongkan. Anjing, ini real membagongkan anjing. Saya kira ini film action loh, yang di sepanjang filmnya itu penuh gelut dan penuh adegan beradrenalin dan berdarah-darah. Malah di akhirnya malah film percintaan. Ya tak apalah, ini film cukup bagus lah ya. Ini film sendiri dari Malaysia sih sebenarnya, bukan dari Indonesia. Dan menurut saya ratingnya ya 4 lah dari 10. Dan pelajaran dapat kita ambil dari film ini adalah janganlah dikuasai emosi atau hawa nafsu semata, karena itu semua percuma saja dan tiada gunanya, dan cenderung meninggalkan rasa bersalah dan penyesalan saja. Dan oke, karena saya harus mancing dengan teman pengangguran saya, ya wis tekan semene ae. Bos. Ya, kan. Wah, apa sing gebek iku? Ora ono dande kok. Gajah iku ya masuk sini. Di gajahnya. Bung Rocky Gerung pernah berkata, jangan lupa mancing.